Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita kelompok 5 dengan anggota Diah Ayu Febiani dengan NIM 18224900084, lalu Isabella Yaumil Anissa dengan NIM 18224900075 dan Regina Dinda Oktavira dengan NIM 18224912445. Di kelas web programming ini kita akan membahas tentang dasar CSS. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang pengertian CSS, lalu struktur dasar CSS, penulisan CSS, dan selektor CSS. Lalu pertama kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, CSS disebut juga Cascading Style Sheet, merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Perlu diketahui, CSS bukanlah bahasa pemrograman. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Dengan adanya CSS, memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. CSS sangatlah penting bagi seorang web developer, karena dengan CSS kita bisa melakukan halaman landing page yang menarik, lalu mengubah template atau tema blog, lalu mengubah PSD atau desain web menjadi HTML dan lain sebagainya. Ini adalah contoh halaman tanpa CSS. Ini adalah halaman Facebook. Nah, di sini jika sudah diberi CSS, kita akan melihat perbedaannya. Yang kedua, kita masuk ke struktur CSS. Nah, struktur CSS sendiri terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah selektor, yang kedua blok deklarasi, dan yang ketiga properti dan nilai. Nah, selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Di sini ada contoh H1 buka kurung color sama dengan red titik koma tutup kurung. Di sini artinya kita memilih semua elemen H1 lalu diberikan warna teks merah atau red. Nah, selektor bisa berupa nama tag, class, ID, dan atribut. Lalu blok deklarasi. Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Artinya adalah kita akan mengatur ukuran font dari tag P atau paragraf sebesar 18 pixel. Nah, blok deklarasi sendiri dimulai dengan tanda buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung, atau bisa disebut juga kurung kurawal. Nah, yang terakhir adalah properti dan nilainya. Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Contohnya seperti properti sama dengan nilai. Nah, di sini di setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti harus ditulis dalam blok deklarasi seperti gambar ini. Selanjutnya adalah tentang penulisan CSS yang akan dijelaskan oleh teman saya, Diah Ayu Febiani.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan penulisan CSS. Ada 3 cara penulisan CSS dalam HTML, yaitu yang pertama internal CSS, yang kedua external CSS, dan yang ketiga inline CSS. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis di dalam text style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embedded CSS. Text style biasanya ditulis di dalam tag head, atau bisa juga ditulis di dalam tag body. Namun, text style ini lebih banyak ditulis di dalam tag head. Contohnya seperti ini. Ini contoh penulisan internal CSS di dalam tag head. Dan ini contoh penulisan internal CSS di dalam tag body. Dan ini hasilnya. Yang kedua yaitu external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi CSS. Contohnya seperti ini. Untuk menggunakan CSS tersebut dalam HTML, kita perlu mengimportnya. Ada beberapa cara memasukkan kode CSS dari bekas internal. Yang pertama menggunakan tag link, dan yang kedua menggunakan import. Contohnya seperti ini. Nah, file CSS ini ditulis terpisah dengan file HTML. Kemudian kita harus mengimportnya menggunakan tag link. Dan ini hasilnya. Dan yang ketiga, inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style. Di sanalah inline CSS ditulis. Contohnya. Contoh penulisan inline CSS. Atribut style ini ditulis di dalam elemen dengan format nama atribut dan nilai atribut. Dan ini hasilnya. Nah, yang keempat, ada selektor CSS. Selektor CSS ada 5 macam. Yang pertama, selektor tag. Yang kedua, selektor kelas. Yang ketiga, selektor ID. Yang keempat, selektor atribut. Yang kelima, selektor universal. Yang pertama, selektor tag. Selektor tag disebut juga tipe selektor. Selektor ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag. Contoh, artinya pilih semua elemen paragraf lalu atur warna teksnya jadi warna biru. Sini ada contoh HTML-nya. Kita tambahin CSS-nya. Hasilnya jadi kayak gini. Semua yang paragraf warnanya jadi biru, sementara yang div enggak. Yang kedua, ada selektor kelas. Selektor kelas adalah selektor yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Selektor kelas dibuat dengan tanda titik di depannya. Contoh. Nah, kita punya selektor kelas namanya ping. Nah, cara gunakan selektor ini di HTML dengan menambahkan atribut kelas di dalamnya. Kita punya contoh HTML kayak gini. Terus kita tambahin CSS-nya. Nah, warna CSS berubah jadi warna pink.
backgroundnya. Kenapa? Karena kita tambahin kelas pink di CSS ini. Yang ketiga ada selector ID. Selector ID hampir sama kayak kelas. Bedanya, ID sifatnya unik, hanya boleh digunakan oleh satu elemen aja. Selector ID ditandai dengan tanda pagar di depannya. Contoh, di sini kita ada contoh HTML-nya. Kita tambahin CSS-nya. Nah, warnanya ngikutin CSS. Nah, ID ini yang jadi selectornya. Nah, yang keempat ada selector atribut. Selector atribut adalah selector yang memilih elemen berdasarkan atribut. Selector ini hampir sama kayak selector tag. Contohnya, itu artinya kita memilih semua elemen input yang punya atribut tipenya text. Contoh, sini kita tambahin CSS-nya. Dan kalau dijalankan, hasilnya kayak gini. Warnanya ikutin sama CSS tadi. Yang terakhir ada selector universal. Selector universal adalah selector yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan skop tertentu. Contohnya, nah ini artinya semua elemen akan memiliki garis solid dengan ukuran 1 pixel dan warnanya grey. Sini contohnya HTML yang tadi. Kalau kita tambahin CSS-nya, nah, jadi ada garisnya untuk semua elemen sama ukurannya 1 pixel, warnanya abu-abu. Selector ini biasanya tuh dipakai buat reset CSS. Kenapa harus di reset? Karena halaman HTML ada beberapa CSS elemen bawaan browsernya kayak padding, margin. Nah, tujuan reset itu buat ngilangin CSS bawaan ini. Semua pembahasan telah kami jelaskan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.